Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, judul dari perikop ini tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Tempat yang paling utama bagi manusia itu kira-kira di mana ya? Atau tempat yang paling rendah bagi manusia itu kira-kira di mana? Karena di hadapan Tuhan kan sama. Sehingga Tuhan tadi memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan itu sebenarnya mengajar kepada kita harus meraih tempat yang utama dalam hati Allah. Nah, tempat yang utama dalam hati Allah itu tidak di sana, tidak di sini. Tetapi ketika orang melakukan kehendak Allah, dialah yang utama. Dia menempati yang utama. Saya ulangi, ketika orang melakukan kehendak Allah, dia menempati tempat yang utama. Dan sekaligus ketika orang melakukan firman Allah, dia adalah orang yang paling rendah di hadapan Allah dan sesama. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ya kalau tempat di dunia ini kan macam-macam. Tadi peristiwa yang di dalam bacaan kita itu kan orang royoan duduk di depan, karena di depan dianggap yang terhormat. Zaman dulu kalau ada orang punya hajat itu lungguhe model U itu model U. Terus kemudian ini tuan rumah. Nah, yang duduk di depan ini dekat tuan rumah itu biasanya yang terhormat. Tapi yang di belakang tidak terhormat. Saran Tuhan Yesus, kalau kamu diundang, duduklah di belakang. Mengapa harus di belakang? Karena kalau kamu tuan rumah melihat kamu akan diundang untuk duduk di depan. Nah, ini firman Tuhan yang secara harfiah ya diikuti oleh orang Jawa, khususnya orang GKJW. Bapak bisa perhatikan di mana-mana itu kalau orang GKJW beribadah, duduk paling depan itu mesti kosong, banyaknya kosong. Mengapa ya? Karena dianggap secara rasa kalau duduk di depan itu terhormat. Dan itu tidak sesuai dengan rasane wong Jawa. Kalau Bapak ibadah di gereja Mojowarno sejak dulu sampai sekarang, depan itu mesti kosong. Ya karena dasarnya ini. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tempat yang utama itu adalah ketika seseorang dekat dengan Tuhan, itu yang utama. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan itu yang bagaimana? Orang yang rendah hati. Orang yang melakukan kehendak dan firman-Nya. Jadi itu tidak pandang bulu, meskipun orang yang miskin tidak punya derajat, tapi kalau dia melakukan kehendak Tuhan, hidupnya baik, ya di hadapan Tuhan itu dia dekat dengan Allah itu. Termasuk siapa yang rendah? Orang yang rendah hati itu ya orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi sebenarnya judul ini tempat yang paling utama itu di mana? Ya di dekat Tuhan, dekat Allah. Dan itu berarti orang yang selalu melakukan firman Tuhan. Dan yang paling rendah orang yang bagaimana? Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, dalam Injil Matius, di dalam Tuhan mengajar ketika tentang bahagia itu, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
Miskin di hadapan Allah itu terjemahan lainnya itu berbahagialah orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah itu berbahagia. Orang yang rendah hati sama dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati itu orang yang sadar dirinya itu sugih tetapi tidak sombong. Atau sebaliknya orang rendah hati meskipun dia tidak punya tapi tidak minder, itu rendah hati. Nah untuk itu Bapak Ibu sebenarnya kalau kita berpikir untuk kepentingan diri, nah istilah lain itu egosentris, fokus untuk kepentingan diri, maka sulit bagi orang itu untuk rendah hati. Karena apa? Karena dia berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau kita ingin rendah hati, berpikirlah istilahnya teosentris, fokus kepada Allah, fokus kepada bagaimana firman Allah itu saya lakukan. Itu akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang miskin, yang berbahagia di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ajaran Tuhan Yesus pada bacaan yang kita baca ini supaya kita meraih tempat yang utama di dunia ini, dan tempat yang utama itu ya dekat Tuhan. Bapak Ibu sudah dekat dengan Tuhan karena percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu dekat dengan Allah. Immanuel, Allah kan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Beserta dengan kita, beserta dengan umat manusia. Tetapi umat yang percaya, tetapi umat yang melakukan kehendaknya. Bagaimana kalau saya percaya pada Tuhan Yesus tapi tidak melakukan kehendaknya? Tidak dekat. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang melakukan kehendaknya. Dan itu ada tempat yang utama, tempat di dekat Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau memperhatikan ketika orang mengucapkan duka. Ada saudaranya yang meninggal kan ada ucapan berduka. Telah meninggal dengan tenang, atau telah berpulang ke pangkuan Bapa. Ini kan dekat, di pangku mbak Bapak, ini kan cedek banget. Itu tempat yang utama. Meski sudah mati, tapi dia tinggal dalam pangkuan Bapa. Bagaimana kalau masih hidup? Kalau orang itu melakukan firman Tuhan, dia ada bersama dengan Bapa, menempati tempat yang utama dalam di dunia ini, yaitu dekat dengan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu bisa kita raih dengan yang namanya rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Rendah hati tadi seperti yang saya sampaikan, meskipun dia itu kaya tetapi tidak sombong. Meski dia itu tidak punya tapi tidak minder, itu rendah hati. Ada orang yang kaya tapi sombong, itu tidak rendah hati. Ada orang yang nggak punya tapi minder, itu bukan rendah hati. Podo-podo tidak baiknya sombong dan minder atau rendah diri. Minder itu rendah diri, itu juga tidak baik. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Untuk belajar rendah hati, kita harus terfokus pada firman Allah. Istilahnya itu teosentris, bukan egosentris. Teosentris itu fokus pada firman Allah. Bagaimana firman itu saya pahami dan saya lakukan. Ketika orang marah pada saya, bagaimana firman itu
menjadi kekuatan sehingga saya tidak membalas, karena firman Tuhan mengatakan kamu tidak boleh membalas. Jadi firman Tuhan itulah yang membuat kita bisa menjadi rendah hati. Teosentris namanya. Theo itu Allah, sentris itu fokus. Fokus kepada Allah, fokus kepada firman Allah. Dan fokus kepada manusia sesama. Ini kan hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi fokus pada Allah, fokus kepada sesama. Fokus bagaimana kita mengasihi Allah, fokus bagaimana kita mengasihi sesama. Itu yang harus ada dalam pikiran kita dan hati kita. Tidak boleh ada pikiran sombong, iri hati, dan macam-macam. Kalau masih itu berarti kita masih terfokus kepada buah-buah kedagingan atau nafsu-nafsu duniawi. Tetapi orang-orang Kristen kita harus terfokus pada bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Nah, itu yang mendorong, membuat kita akan rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kerendahan hati, Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain, membuat kita tidak membeda-bedakan. Kita bisa menerima siapapun, sing sugih, sing melarat, sing ayu, sing ganteng, sing elek, kulit merah, kulit hitam, kulit semuanya bisa diterima karena kerendahan hati. Orang yang rendah hati tidak membeda-bedakan. Dalam dirinya ada yang namanya toleransi. Dia melihat kebaikan, dia melihat cinta kasih, dia melihat sesuatu yang baik dalam diri seseorang, bukan melihat jeleknya. Kalau melihat jeleknya kan banyak sekali. Kalau kita beragama tapi melihat jeleknya, akeh banget. Kita kan tidak boleh menghakimi yang lain. Tetapi kalau kita melihat seseorang, melihat agama lain dari yang baik, yang positif, itu akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa dan membuat kita semakin hari semakin rendah hati, bukan tinggi hati. Bapak Ibu, kerendahan hati ini tadi sudah saya singgung dalam Injil Matius. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin itu ya orang yang tidak punya apa-apa. Dia sangat membutuhkan Allah karena nggak punya. Sabar nggak punya. Tuhan, saya minta kesabaran daripadamu. Dia tidak punya kemampuan. Dia minta, Tuhan, saya minta kemampuan. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah ini adalah orang yang selalu membangun hubungan relasi dengan Allah. Sehingga itu yang membuat dia semakin hari semakin rendah hati. Saya nggak punya apa-apa, meskipun katakan dia sangat kaya, harta bendanya banyak, tapi di hadapan Tuhan saya nggak punya. Untuk itu saya memohon berkat-Mu. Itu yang selalu diminta. Tetapi karena orang yang rendah hati juga fokus kepada orang lain, mengasihi orang lain, harta bendanya itu juga untuk orang lain.
Untuk itu Bapak Ibu, sebenarnya orang yang rendah hati itu juga orang yang ramah tamah, orang yang suka bergaul, orang yang tidak membenci. Nah, orang Jawa itu sebenarnya terkenal ramahnya, orang yang ramah, orang yang selalu menerima semua orang, baik orang itu menderita, orang yang sedang sakit, orang yang miskin, ya diterima karena ramah. Dulu Bapak Ibu, Indonesia terkenal bangsa yang ramah, bangsa yang rendah hati. Tetapi sekarang kalau kita lihat, kayaknya itu sudah hilang. Apalagi kalau melihat di YouTube, kebencian, menyindir, berita hoak, berita bohong, ngelekne wong, memfitnah, itu banyak sekali. Yang namanya keramah tamahan dan kerendahan hati sudah hilang dari kehidupan bangsa kita, seakan-akan sudah hilang. Untuk itu Bapak Ibu dan saya yang orang-orang sudah percaya pada Yesus harus menjadi teladan, mengobarkan kembali jiwa yang rendah hati, jiwa yang ramah tamah, jiwa yang tidak boleh membedakan. Karena semua yang ada di dunia ini yang berbeda-beda itu adalah semuanya diciptakan oleh Allah. Sebuah taman, kalau bunganya hanya satu warna, hanya kuning saja, tidak menarik. Tetapi kalau ada bunga yang berwarna kuning, merah, hijau, abu-abu dan seterusnya, taman itu akan menjadi taman yang indah. Dunia sudah diciptakan Allah dengan berbagai macam bentuk, warna, dan macam-macam hal, sehingga dunia ini sangat indah di hadapan Allah. Kita tinggal menikmati bersama-sama dengan yang lain, dengan kerendahan hati dan ramah tamah, mempunyai karakter sifat yang ramah kepada banyak orang. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 22 ayat 26, Mazmur juga berbicara tentang rendah hati. Amsal 18 ayat 12, saya bacakan mohon nggih. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata yang namanya kerendahan hati sejak dulu itu menjadi pergumulan, karena ini sebuah karakter, ya, karakter kehidupan umat Tuhan, rendah hati dan ramah tamah. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, mari kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus membangkitkan kembali, mengobarkan kembali tentang kerendahan hati, tentang jiwa yang ramah kepada orang lain. Kalau setiap orang Kristen rendah hati, dia menempati tempat yang utama di hadapan Tuhan. Di dunia ini nggak ada tempat yang utama kecuali di dekat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya ini orang yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhan kan Immanuel dengan kita. Tetapi sekali lagi, tidak semua orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Tapi orang Kristen yang punya karakter sifat yang rendah hati, itu yang menempati tempat yang utama di hadapan Allah. Mari kita berjuang untuk itu. Enaknya apa toh kalau kita dekat dengan Allah,
Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Pak Bupati itu banyak berkat itu, banyak jalan. Kalau kita ingin bekerja ya ditolong. Itu hanya bupati. Dekat presiden apalagi. Kemarin itu yang penyanyi cilik itu ketemu presiden, dapat berkat yang luar biasa. Lagunya yang jangan banding-banding kekui itu menjadi viral. Bahkan diterjemahkan ke bahasa Jepang. Itu kan luar biasa banget. Dia mendapat mobil, dapat beasiswa, rumahnya dibantu dan seterusnya, dekat dengan presiden. Bayangkan kalau dekat dengan Tuhan Allah yang punya segala sesuatu, punya kedamaian, ketenangan, punya kebenaran, punya segala sesuatu. Pasti kita mendapatkan banyak hal. Pokoknya kita mau mengambil dan mempergunakan. Saya mengingatkan di Lukas 15 ada perumpamaan anak yang hilang. Kan dia punya anak dua. Yang satu menghambur-hamburkan uangnya pergi, tapi yang satu tinggal di rumah. Ketika anak yang nakal ini pulang disambut oleh bapaknya, tapi anak yang tinggal di rumah ini protes. Bapak, saya sudah lama bersama-sama dengan engkau, tapi saya tidak pernah berpesta menyembelih kambing dengan teman-teman saya. Katanya bapaknya, bagaimana? Ger, kamu setiap hari bersama dengan aku. Apa yang menjadi milikku ya milikmu. Kalau kamu ingin pesta ya pestalah, sembelihlah domba, kambing dan seterusnya. Masalahnya di sini, Bapak. Orang Kristen sering dekat dengan Tuhan tetapi tidak pernah mengalami. Jadi Tuhan menyediakan banyak hal tapi kita tidak pernah mengambil. Mengapa? Karena seringkali orang Kristen merasa menjadi pembantu, hamba. Tapi kalau menjadi anak sangat berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus mendapatkan tempat yang utama di hadapan Allah. Ini adalah peluang besar bagi Bapak Ibu dan saya untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki, sehingga kita ke depan bisa sukses dalam hal ekonomi, keluarga, sukses dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati.